Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita untuk mensyukuri karunia Tuhan. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja, terutama ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada teman-teman Duta Rumah Belajar dan Bapak Ibu sekalian. Ini saya memberikan apresiasi bahwa Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam kegiatan pembatik maupun komunitas belajar Enggang Benua Anta. Ini adalah orang-orang yang memiliki ketulusan untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh baik. Dan karena itu saya sangat berharap sekali Bapak Ibu sekalian, mari kita ajak, kita tularkan kebaikan-kebaikan itu, terutama saya sangat berharap agar Bapak Ibu semuanya itu bisa menjadi pelopor untuk perubahan, terutama perubahan pendidikan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian di sekolahnya masing-masing, ajaklah untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan komunitas belajar, komunitas pembelajaran, meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak, katakanlah hanya mungkin 3, 4, 5, atau beberapa orang yang memiliki kesediaan, paling tidak Bapak Ibu sudah bisa memberi nilai tambah, supaya tidak sendirian, jangan sendiri. Kalau punya pengetahuan, punya kebaikan-kebaikan, jangan hanya kita peroleh sendiri atau kita gunakan sendiri. Mari kita ajak yang berminat saja, kita mulai dari yang berminat, tetapi yang istiqomah, yang tetap konsisten terus, ya mungkin saja Bapak Ibu nanti akan mengalami hambatan-hambatan, bisa jadi ada yang membuli, ada yang menganggap sok pembaru, biarkan saja, abaikan saja. Kalau memang itu niatnya baik, teruskan suatu saat kebaikan-kebaikan itu akan tetap dirasakan sebagai sebuah kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu pasti juga akan meninggalkan kebaikan. Kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kepedulian untuk terus membuat pengaruh-pengaruh positif, terutama kesungguhan dari Bapak Ibu sekalian untuk mencoba melakukan transformasi perubahan pendidikan, ya, yang sekarang ini kita sedang punya kepentingan besar, hajat besar untuk bagaimana menerapkan kurikulum merdeka. Tapi ingat, saya ingin menyampaikan bahwa kurikulum merdeka itu yang terpenting, bukan dokumennya, bukan urutan kerjanya. Tapi sekali lagi, yang paling penting justru perhatian kita kepada peserta didik. Sehingga peserta didik itu yang paling utama. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu kepentingannya untuk mengabdi pada peserta didik. Ya, jangan sampai nanti ketika mengajar, Bapak Ibu merasa materi pelajaran itu lebih penting dari peserta didik. Bukan, itu bukan harapan kurikulum. Kurikulum yang sekarang ini digunakan untuk memihak kepentingan peserta didik. Makanya karena itu Bapak Ibu sekalian, kenali semua peserta didik kita, apa yang memerlukan bantuan bagi mereka, apakah itu akademik atau non akademik, sehingga yang kita gunakan itu adalah untuk membantu peserta didik. Kita melakukan asesmen kepentingannya untuk kepentingan membantu peserta didik. Mana peserta didik yang masih merasa canggung di dalam belajar, kemudian merasa malu, merasa tidak percaya diri, itu aspek-aspek non-akademik yang kita harus membantunya. Demikian juga ketika ada penguasaan kompetensi yang masih lemah, tugas kita adalah membantu mereka yang lemah, membantu mereka yang belum menguasai. Jangan kemudian anak-anak yang merasa tertinggal itu makin ditinggal. Itu bukan semangat dari tujuan pendidikan nasional kita dan bukan semangat dari kurikulum merdeka kita, ya. Jadi itu yang ingin saya pesankan berkali-kali Bapak Ibu sekalian, jadilah orang-orang dewasa yang memberdayakan, yang membantu untuk kepentingan terbaik bagi peserta didik, ya. Cintailah mereka dengan tulus. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mencintai karena tidak ada kebaikan dari peserta didik, yang tidak terlihat dari kebaikan peserta didik, sehingga Bapak Ibu tidak bisa tumbuh rasa cintanya. Kalau tidak bisa menumbuhkan rasa cinta, jangan membencinya. Mari kita tumbuhkan belas kasih kita, ya, mesake, belas kasihan kepada mereka-mereka yang lemah. Kita nggak bisa mencintai karena banyak kelemahan dari mereka, mungkin nawakal, mungkin susah diatur.
Tapi sekali lagi, guru jangan membencinya. Karena kebencian itu yang akan menutup hubungan antara hati kita dengan hati peserta didik kita. Tumbuhkan rasa belas kasih, mesake anak-anak yang nakal, anak-anak yang lemah kemampuannya itu sebenarnya adalah korban. Mereka korban dari lingkungan, mereka korban dari pengaruh keluarganya, ya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang di luar sana punya saja pengaruh-pengaruh buruk yang kemudian menimpa kepada anak-anak kita. Tetapi sekolah-sekolah kita tentu saja tidak akan memperbesar pengaruh buruk. Mari harus menolong dan harus melindungi kepada mereka yang sudah terkena pengaruh-pengaruh buruk itu dengan cara belas kasihan, ya. Jangan dikorbankan berkali-kali. Dia sudah korban di masyarakat, lalu di sekolah dikorbankan lagi oleh guru-gurunya, ya. Ini berbeda sama sekali. Masyarakat bisa saja memperlakukan seperti itu karena masyarakat bukanlah komunitas terdidik, tapi sekolah itu adalah orang-orang terdidik. Sekolah adalah orang-orang terpilih. Bapak Ibu, ini bukan sembarangan orang. Ini orang yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Mari kita jadikan sekolah-sekolah kita menjadi tempat-tempat yang menyenangkan bagi mereka, tempat-tempat yang membahagiakan, tempat-tempat yang mendamaikan, karena banyak orang dewasa yang sudah memiliki pemahaman tentang kemanusiaan yang lebih baik. Inilah sebenarnya semangat dari kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mari nanti dorong, kumpulkan, ada komunitas yang saling berefleksi, saling kita ngobrol-ngobrol untuk mencoba memperbaiki proses-proses pembelajaran yang kita lakukan di masing-masing satuan pendidikan. Yang paling penting, Bapak Ibu guru semuanya, mari kita dukung anak-anak kita, ya, kita bantu anak-anak kita, dan kita perhatikan dengan tulus mereka, bukan saja pada aspek-aspek kognitif, tetapi juga pada aspek-aspek hati dan kejiwaan mereka, agar dia betul-betul merasa nyaman di kelas-kelas kita, nyaman di sekolah-sekolah kita. Kelak nanti tumbuh, dia akan menjadi manusia-manusia yang bahagia dan membahagiakan bagi orang-orang di sekitarnya. Nih, saya kira ini yang penting, dan ini terus akan saya gelorakan Bapak Ibu sekalian, karena kita punya kepentingan besar agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi manusia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, ya. Itu di pasal 3. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, dan sebelumnya mari kita mengharap ridho dari Allah. Kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.